Oke, materi selanjutnya adalah perencanaan keuangan keluarga. Jadi, kalau selama ini kita melihat juga ada perencanaan keuangan perusahaan, kali ini kita adalah perencanaan keuangan keluarga atau perencanaan keuangan individu. Nah, dalam kehidupan kita pasti akan punya keinginan, punya mimpi, punya tujuan yang ingin kita wujudkan, dan itu merupakan bagian dari perencanaan. Entah kita ingin jalan-jalan, pergi ataupun merencanakan, kalau yang belum menikah akan merencanakan menikah, ingin membeli rumah, membeli kendaraan, mobil, ataupun menjalankan beberapa perintah agama seperti umroh, haji, dan sebagainya. Perlu kita rencanakan dan kita alokasikan dana untuk itu. Sehingga dalam manajemen keuangan, dalam konsep manajemen keuangan, perencanaan keuangan yang dimaksud dalam individu adalah bagaimana kita sebagai pribadi ataupun dalam keluarga untuk mencapai tujuan hidup secara keuangan. Ya. Hal ini bisa saja ada 5 tahapan penting yang kita harus lakukan dalam melakukan perencanaan keuangan. Yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan keuangan, kemudian kita harus analisis kondisi keuangan kita sekarang bagaimana, kemudian membuat atau menyusun rencana keuangan, setelah itu melakukan implementasi dari rencana keuangan yang kita susun, dan jangan lupa lakukan monitoring untuk pelaksanaan serta evaluasi secara periodik. Kita tahu bahwa tanpa perencanaan bisa menyebabkan pengeluaran menjadi tidak terkendali atau tidak terprediksi. Atau yang suka kita dengar adalah adanya tindakan-tindakan kita berbelanja secara emosional, gitu ya. Dan itu yang seringkali menjadi perusak atau membuat jadi keuangan kita jadi tidak terencana. Rencananya mau membeli rumah, gitu ya, tapi karena lapar mata, karena secara emosional pingin berbelanja, akhirnya dana yang untuk rumah menjadi barang lain yang secara kemanfaatannya tidak terlalu dibutuhkan. Oke, sekarang mari kita belajar bagaimana merencanakan keuangan. Seperti tadi, bahwa tahap yang pertama, langkah pertama adalah menyusun tujuan. Dalam menyusun tujuan keuangan, tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan dalam keuangan. Tujuan itu ada 3 kelompok. Kita bisa memisahkan menjadi kelompok tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu biasanya adalah yang sifatnya kurang dari 1 tahun. Kemudian tujuan jangka menengah yaitu antara 1 sampai 5 tahun, dan tujuan jangka panjang itu adalah lebih dari 5 tahun. Kita mau nyusun tujuan yang mana nih? Karena kita membutuhkan nanti dalam menyusun tujuan ada waktu yang kita tentukan. Dalam menyusun tujuan ada 5 prinsip yang kita biasa kenal adalah SMART, gitu ya. Yang pertama adalah spesifik. Spesifik itu adalah kita jelas dalam menentukan tujuan kita mau ngapain. Misalkan, kalau tujuan jangka pendek itu misalkan saya akan jangka pendek ya, membeli jangka pendek ataupun emas batangan atau perhiasan dalam waktu mungkin 4 bulan lagi, gitu ya. Misalkan itu kalau jangka pendek. Kalau jangka menengah mungkin adalah saya akan berencana untuk melakukan jalan-jalan atau liburan bersama keluarga, misalkan kapan dan sebagainya. Kalau jangka panjang misalkan adalah bagaimana nanti untuk perencanaan pensiunnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan jangka panjang. Nah, selanjutnya dalam menentukan yang SMART tadi, kalau tadi adalah yang spesifik, semakin detail, semakin jelas, maka akan semakin memudahkan kita dalam merencanakan. Misalkan tadi saya merencanakan untuk dana pensiun.
itu jangka panjang. Maka dalam waktu sekian tahun, lebih dari 5 tahun, maka saya harus melakukan atau sudah memiliki dana sekian untuk pensiun saya 20 tahun lagi, misalkan begitu. Sehingga saya harus memiliki dana sekian untuk membiayai hidup saya setelah pensiun, misalkan begitu. Kemudian yang kedua adalah measurable. Dapat diukur, bahwa tujuan kita itu bisa diukur. Jadi kalau misalkan tadi saya punya tujuan jangka menengah adalah membeli rumah, gitu ya, di kawasan perumahan X misalkan ya, dengan luasan berapa? 200 meter persegi, dan saat ini misalkan harganya adalah 900 juta misalkan. Nah, hal itu kita bisa ukur berapa harga perkiraan rumah di situ dan berapa kita nanti akan prediksi dengan tingkat inflasi untuk sekian tahun akan datang, misalkan begitu. Kemudian yang ketiga, syaratnya harus dapat dikerjakan. Dapat dikerjakan artinya bahwa kita mampu menyisihkan dana, gitu ya, dari keuangan kita untuk mencapai tujuan. Jadi bisa dikerjakan. Tidak mungkin kita menyusun sebuah tujuan yang kita nggak mungkin untuk mengerjakan. Misalkan kita punya pendapatan gaji 100% harus kita sisihkan, kan nggak mungkin, gitu ya. Yang keempat adalah tujuan tersebut harus realistis. Realistis itu masa sih nggak boleh bermimpi yang tinggi? Boleh, tapi masih realistis. Bagaimana kondisi kita sekarang, ya? Bagaimana dengan pendapatan kita? Kalau kita setiap bulan misalkan pendapatannya 5 juta, apakah 5 juta harus disisihkan? Kan nggak realistis itu tadi ya. Kemudian jangan lupa dalam menyusun tujuan itu juga sudah harus ada target waktu. Jadi tujuan itu nggak hanya saya ingin punya rumah, tapi saya ingin punya rumah pada tahun sekian, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan SMART. Ini adalah contoh dari kalau kita membentuknya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dalam slide ini bisa ditunjukkan tujuannya jangka pendek apa, kemudian berapa dana yang dibutuhkan. Misalkan tadi ya, jangka pendek itu pinginnya beli emas batangan misalkan ya, kapan atau berapa banyak. Kalau saat ini misalkan harganya berapa per gram, mau beli berapa gram, misalkan beli 5 gram begitu. Nah, berapa dana yang dibutuhkan? Kalau dananya yang dibutuhkan adalah misalkan ya 5 juta, maka harus apa yang dilakukan? Oh, berarti harus menghemat setiap bulan sekian dan sebagainya. Demikian juga jangka pendek dan jangka panjang, sama halnya begitu. Kemudian yang kedua, langkah kedua, kalau tadi adalah menetapkan tujuan, langkah kedua adalah menentukan situasi kondisi keuangan saat ini. Kalau bagi yang sudah menikah, maka kita sebut keuangannya bisa kita dan pasangan, ya. Atau kalau kita belum menikah ya pribadi, keuangan pribadi. Kita bisa, ini hanya sekedar contoh saja untuk melihat, ini adalah usia contohnya begitu ya. Ini kalau kita mau rencana pensiun ini, misalkan ini, terus apakah kita sebagai pegawai atau wirausaha, ya, usia pensiun maunya rencana berapa, sekarang usianya berapa, sekarang usianya 25 tahun, mau pensiun usia berapa, ya, saya mau pensiun usia 45 tahun, misalkan begitu. Masa Bu 25 tahun mau pensiun 45 tahun? Enggak apa-apa, boleh, karena konsepnya adalah bagaimana kita merencanakan pensiun di mana uang yang kita miliki itu bekerja. Bagaimana sekarang penghasilan saat ini? Kalau yang sudah menikah berarti suami istri begitu ya. Penghasilan itu bisa rutin atau yaitu bulanan kalau sebagai pegawai, ataupun yang tidak rutin gitu ya. Apa saja, misalkan kalau rutin itu kayak gaji gitu ya, atau kalau yang bukan rutin juga pendapatan
bisnis begitu, atau yang non rutin, misalkan kita menyewakan rumah atau aset yang kita punya. Oke, kemudian pengeluaran rutin juga. Pengeluaran rutin itu bisa nanti dari kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan secara tahunan. Kebutuhan sehari-hari adalah kebutuhan hidup, dan kebutuhan tahunan biasanya adalah kebutuhan kita misalkan membayar kewajiban-kewajiban pajak dan sebagainya. Kemudian aset saat ini. Saat ini asetnya biasanya kita lihat adalah nilai pasar, gitu ya. Kalau di akuntansi kita lihat adalah nilai pasar. Kemudian saldo hutang, jangan lupa ya, nggak cuma uang penerimaan yang kita catat, tapi hutang kita. Karena hutang itu akan sangat mempengaruhi kita dalam penyisihan dana. Karena hutang adalah kewajiban, jadi kalau kita punya pendapatan, maka hutang adalah salah satu kewajiban yang harus disegerakan untuk dibayar. Kemudian asuransi apa yang sudah kita punya? Kesehatan, asuransi jiwa, pendidikan kalau yang mungkin sudah punya anak, hari tua dan sebagainya. Itu adalah langkah kedua, gimana kita mengidentifikasi apa saja yang menjadi penerimaan dan pengeluaran. Kalau ini sekarang lebih detail lagi terkait dengan penerimaan bulanan. Seperti tadi, bisa dipisahkan suami istri atau secara sendiri saja. Tadi ya, misalkan gaji, THR itu kan tidak rutin bulanan, bonus dan sebagainya. Ini sangat bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian pengeluaran bulanan. Ini ada contoh, biasanya biaya hidup gitu ya. Apa aja biaya hidup? Makan, pakaian, kebutuhan rumah tangga, listrik, air, telepon, gitu ya. Itu disebut dengan kebutuhan atau alokasi untuk biaya hidup. Disarankan tidak sampai 60% dari pendapatan kita setiap bulan. Ya. Kemudian biaya hiburan. Jadi kalau sekarang generasi sekarang itu hiburan juga mulai dialokasikan. Jadi kalau dulu hiburan itu kalau ada dana lebih, gitu ya. Tapi kalau sekarang mulai ada pergeseran bahwa hiburan itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi ada alokasi tertentu, biasanya nggak sampai 10%, kurang dari 10%. Kemudian pengeluaran yang terkait dengan cicilan. Ya, cicilan atau hutang kredit itu upayakan maksimum tidak sampai 30% dari pendapatan kita. Dari pendapatan itu bisa suami istri ataupun pendapatan pribadi kita. Ini contohnya saja. Kemudian kalau asuransi itu rata-rata sekitar 10%. Dan jangan lupa adalah jangan sampai kita mengalami defisit dalam setiap bulannya, ya. Dan alokasikan, ini ada lagi sebetulnya, adalah alokasikan untuk dana investasi, saving ataupun investasi. Biasanya sekitar 10-30% dari pendapatan kita. Makin gede sih makin bagus. Oke, selanjutnya jadi kalau selama ini kita melihat laporan laba neraca itu adalah perusahaan, sebetulnya itu bisa terbentuk juga dari aset keuangan keluarga kita. Jadi aset lancar itu bisa kas tunai, baik dalam yang benar kita pegang ataupun sekarang udah jarang kas tunai yang di dompet, biasanya kita simpan dalam bank ataupun lembaga keuangan, kemudian tabungan, deposito dan sebagainya, ataupun tagihan atau piutang kita pada pihak lain. Sementara aset tidak lancarnya adalah terkait dengan rumah, aset properti kita, kendaraan, dan ini biasanya yang digunakan adalah harga pasar. Cuman kalau tanah, rumah, karena biasanya ada NJOP, kita bisa pakai NJOP itu. Ini kadang yang susah dalam penilaiannya di sini. Kendaraan, dan jangan lupa ada benda-benda koleksi, lukisan,
Terus ya benda-benda itu sangat susah menilai. Jadi kadang ini memang untuk benda-benda koleksi kayak perangko, lukisan, artefak, itu nilainya susah. Itu aset berharga tetapi susah dalam penilaian. Kemudian kewajiban kita memisahkannya, ada kewajiban jangka pendek, itu adalah terkait dengan kartu kredit, terus hutang kredit kendaraan begitu ya, atau hutang kecil yang lain. Nah, itu dipisahkan. Dan bisa juga ada juga kewajiban jangka panjang, biasanya adalah rumah atau hutang usaha atau hutang bisnis begitu. Ini tadi yang seperti saya sampaikan dalam alokasi pengelolaan dana yang ada di rumah. Ini adalah guidance sebetulnya, nggak cuma contoh, ini sebetulnya juga sebagai guidance kita dalam mengalokasikan dananya. Apakah persis ini? Tidak, memang tidak. Tetapi ini bisa jadi guidance kita agar kita lebih bisa mengalokasikan. Nanti dikiranya, aduh setelah saya beli sesuatu kok jadi uang saya banyak. Bukan uangnya banyak, tapi alokasinya yang lupa belum. Alokasi untuk apa? Jangan lupa, kalau saya sarankan biasanya dari yang pertama, sisihkan atau sebagian dari uang yang kita miliki, sebagian dari aset atau pendapatan yang kita punya adalah untuk orang lain, gitu ya. Kisahkan antara 2,5%, gitu ya. Lebih besar lebih baik, tapi biasanya 2,5 sampai 10%. Kemudian alokasikan kewajiban hutang tidak sampai, kewajiban membayar hutang tidak sampai 30% dari pendapatan kita. Jadi hutang itu ada dua, ada hutang produktif, ada hutang konsumtif. Nah, keduanya tidak boleh lebih dari 30%. Bahkan dari 30% itu sebetulnya dipisahkan lagi. Dari 30% maksimum untuk hutang konsumtif hanya 10% saja. Hutang konsumtif itu apa? Hutang konsumtif itu adalah yang sifatnya hanya untuk memenuhi keinginan kita. Ya. Sementara kalau hutang produktif adalah hutang di mana kita membeli aset, tapi aset itu bisa berkembang atau nilainya tidak turun. Ya, contohnya misalkan kita membeli rumah, membeli yang nilainya asetnya akan naik. Kemudian untuk alokasi proteksi ini bisa asuransi kesehatan, asuransi pendidikan dan sebagainya. Itu biasanya nilainya nggak besar. Untuk per bulan tuh 10% udah bagus. Jangan lupa. Jadi kalau ada orang tanya, emang kita kalau uang nggak boleh dibelanja-belanjakan? Boleh, tapi jangan lupa sisihkan dulu untuk investasi. Nanti kalau investasi sudah boleh kok belanja, ya. Kemudian edukasi, ini adalah biaya anak-anak sekolah setiap bulan. Biasanya ada biaya tertentu yang kita mesti bayar kalau memang sekolahnya berbayar. Kemudian ini yang tadi saya katakan bahwa biaya untuk operasional rumah tangga itu tidak sampai dengan 60% dari pendapatan kita. Kemudian alokasi ini hiburan atau piknik itu bisa alokasi piknik dan hiburan bisa alokasi yang sangat fleksibel untuk bisa alokasikan ke yang lain. Ya, bisa ke investasi ataupun ke kewajiban hutang. Kemudian yang langkah ketiga, setelah kita lakukan penilaian keuangan kita atau melihat kondisi keuangan kita, baru kita buat perencanaan keuangannya. Kita mau ngapain atau kita bisa memiliki tujuan apa untuk dengan kondisi keuangan kita, gitu ya. Kemudian itu tadi realistis tidak, kemudian bisa dilakukan tidak, gitu ya. Selanjutnya pada saat kita lakukan implementasi dari rencana keuangan itu, kita tahu bahwa itu bisa kita lakukan, sanggup kita lakukan. Dan yang terakhir adalah memonitor secara periodik atas upaya yang kita lakukan. Nggak mudah loh menyisihkan secara rutin, itu tidak mudah.
komitmen itu susah, sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Tapi yang lebih penting memang kedisiplinan diri dalam melakukan evaluasi ataupun melakukan implementasi dari rencana keuangan. Oke, begitu yang terkait perencanaan keuangan. Terima kasih.